Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu masih terkait dengan Special Service Tools. Jadi sebelumnya semoga adik-adik sekalian sudah mengisi daftar hadir yang telah disiapkan linknya melalui Classroom. Kemudian semoga dalam kondisi yang sehat semuanya supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Untuk pertemuan hari ini kita akan masih lanjutkan pembagian dari SST. Walaupun ini secara umum, tentunya nanti ada beberapa tools yang tidak digunakan pada khusus untuk jurusan teknik alat berat. Nanti silakan dikembangkan materinya, yang ada akan Bapak jelaskan, nanti sisanya silakan dikembangkan, bisa mencari di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Kita lanjut untuk yang jenis Special Service Tools yang bagian ketujuh. Di sini ada yang dinamakan dengan tang pegas rem. Tang pegas rem. Fungsinya ini adalah untuk melepas dan memasang kembali pegas atau springnya. Pegas itu spring. Pegas atau spring pengembali pada sepatu rem. Tapi ini khusus yang rem tromol. Jadi bentuknya seperti ini tangnya. Jadi bagian-bagiannya itu ada yang rahang yang panjang seperti ini. Kemudian celahnya, kemudian ada pena penumpu dan gagangnya berbentuk bulatnya. Jadi bentuknya seperti ini. Berbeda dengan tang yang sudah dijelaskan pada hand tools. Kalau yang pada hand tools kemarin itu tang secara umum ya. Ada tang kombinasi, ada tang lancip, ada tang potong dan lain sebagainya. Kalau ini khusus untuk melepaskan pegas rem. Sebenarnya walaupun tang biasa itu bisa digunakan, tapi alangkah lebih baiknya jika menggunakan alat khusus ini, karena ini memang spesifikasinya sudah sesuai untuk penggunaan, yaitu melepas pegas tromol seperti itu. Kita lanjut untuk tools yang bagian 8 atau nomor 8, yaitu tang penjepit selang. Fungsinya adalah untuk melepaskan dan memasang kembali penjepit-penjepit selang kawat atau selang radiator. Biasanya di selang radiator itu menggunakan semacam besi atau kawat dari plat ya. Fungsinya untuk menjepit ketika selang radiator dipasang untuk mencegah kebocoran air. Sebenarnya menggunakan tang biasa pun bisa, cuman biasanya celah atau space-nya itu agak sempit, kurang. Dengan tang khusus ini itu bisa lebih maksimal untuk melakukan pekerjaan. Untuk komponen-komponennya atau bagian-bagiannya kurang lebih sama ya. Di sini ada alur, kemudian rahangnya, pena tumpu dan gagangnya seperti ini. Bentuknya secara umum sama dengan tang-tang biasa. Kita lanjut. Yang bagian ke-9 yaitu adalah drift. Drift serbaguna ini memiliki ujung mata dan diameter yang bertingkat. Kemudian digunakan menggunakan palu atau alat penekan. Fungsinya adalah untuk melepaskan bus ya. Bus, pengarak katup dan selongsong, atau memasang bantalan seal dan bus. Jadi fungsinya adalah yang secara umum adalah untuk melepaskan seal. Di sini ada matanya. Ini yang akan dihadapkan dengan benda kerja. Misalkan kita akan melepas seal. Sealnya nanti bertemu di sini di matanya. Kemudian diameternya ini semakin kecil ya. Ini bertingkat bisa didorong-dorong masuk. Kemudian di sini ada kepalanya. Ini nanti yang dipukul menggunakan palu atau alat penekan lainnya. Untuk cara penggunaannya,
matanya ini akan ditempelkan pada benda kerja yang akan dibuka, kemudian kepalanya ini dipukul seperti itu menggunakan palu. Jadi seal yang akan dikeluarkan itu bisa terdorong keluar. Namun untuk drift ini hanya digunakan untuk penggunaan pada posisi-posisi tertentu. Nah, karena tidak semua seal atau selongsong itu bisa digunakan menggunakan alat ini. Ada posisi tertentu yang tidak bisa, nanti itu akan menggunakan peralatan khusus yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut bagian 10, yaitu puller. Nah, puller ini terbagi menjadi 4 yang akan Bapak jelaskan di sini. Yang pertama yaitu puller terminal baterai. Ini fungsinya untuk melepaskan terminal baterai. Nah, ini bentuk-bentuknya seperti ini, ada gagang, kemudian skrup penekan. Jadi gagangnya ini nanti fungsinya untuk memutar skrup penekan ini supaya bisa berputar. Ya, kemudian di sini ada plat tekanan pegas, ada sayapnya, kemudian kaki, pena tumpu, kemudian ini ujung ulir yang bisa naik turunnya. Jadi yang bagian ulir ini nanti akan bergerak naik turun sesuai dengan putaran gagang. Nah, kemudian ada ujung skrup yang berputar ya, seperti itu. Kemudian di sini yang ujung yang 2 ini atau sayapnya nanti bisa diatur lebarnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah bagian puller adalah puller bantalan poros. Nah, ini digunakan untuk melepaskan bantalan poros. Bantalan poros atau roda gigi yang telah ditekan pada batang porosnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lakukan praktik di sekolah ya, namun tentunya setelah kita dibolehkan bertatap muka di sekolah. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada skrup penekan, ini juga sama. Ini nanti akan bisa diputar tentunya menggunakan kunci ya. Biasanya menggunakan kunci kombinasi atau kunci ring untuk memutar skrup penekan ini. Nah, kemudian ini lengan melintang, ada penyangganya, kemudian ada baut tembus, plat penarik, kemudian di sini ada diameter, bermacam bentuk diameter. Nanti ini bisa disesuaikan tentunya dengan membuka baut. Di sini ada 2 bautnya untuk menyesuaikan diameter benda kerja yang akan dibuka seperti itu. Nah, kemudian puller yang ketiga adalah puller seal. Nah, digunakan untuk melepaskan seal dari rumahnya. Nah ya, kalau yang pertama tadi bisa juga digunakan untuk melepas seal, ini juga bisa. Ukuran alat ini ditentukan oleh diameter luar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian puller ini tersedia dalam bentuk satuan atau set. Jadi ada yang dijual satuan, ada juga yang dijual langsung satu set. Kemudian bagian-bagian komponennya ada skrup penekan. Ini sama ya, bisa diputar juga menggunakan kunci ring atau kunci kombinasi. Kemudian dudukan kunci pasnya di sini ada sebagai penahan, kemudian ujung penutup, dan ini badannya, dan ini adalah ulir kasar. Nah, ini yang akan diputar nanti oleh skrup penekan ini seperti itu. Kemudian puller yang keempat adalah puller roda kemudi. Puller roda kemudi ini dapat digunakan untuk melepaskan hampir semua roda kemudi. Nah, di sini ada komponennya, ada lengan melintang seperti ini, kemudian baut tensil tinggi, baut penarik, kemudian ulir sesuai dengan roda kemudi, kemudian washer ini semacam cincinnya ya, kemudian skrup penekan. Nah, ini sama dengan yang tadi juga, ini akan diputar menggunakan kunci ring atau kunci kombinasi seperti itu. Nah, kemudian perhatian, cara penggunaannya itu alat ini tidak boleh dipukul, baik menggunakan palu ataupun alat penekan lainnya sewaktu dipasang, karena
pukulan tersebut akan bisa jadi mematahkan batang tiang kemudi seperti itu. Jadi ada catatan khusus untuk penggunaan puler roda kemudi ini. Jadi ada 4 macam untuk jenis puler, yaitu yang pertama tadi adalah puler terminal baterai, kemudian puler bantalan poros, kemudian yang ketiga adalah puler seal, dan yang terakhir adalah puler roda kemudi. Nah, kemudian kita lanjut, ini adalah terkait dengan pitman arm puller. Nah, ini masih puller juga ya, tapi ini fungsinya adalah untuk melepas pitman arm pada sistem kemudi, tapi ini masih lingkupnya sama dengan yang tadi, sistem kemudi juga, bentuknya pun hampir sama, hanya namanya yang berbeda seperti itu. Ini biasanya digunakan pada kendaraan menengah atau truk-truk besar. Kalau yang tadi kendaraan yang lebih kecil atau yang umum ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada T-rod. T-rod puller ini fungsinya adalah untuk melakukan pelepasan T-rod pada mobil. Nah, alat ini memiliki bentuk hampir sama dengan tracker. Kemudian ini cukup kuat untuk melepaskan T-rod dari dudukannya. Nah, jika ada yang belum memahami tentang T-rod itu seperti apa, nanti akan dijelaskan pada saat tatap muka di sekolah. Itu T-rod itu adalah merupakan bagian dari komponen sistem kemudi pada suatu kendaraan. Nanti akan ada mata pelajaran juga khusus mempelajari bagian-bagian tersebut. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian bagian yang ke-13 adalah bearing splitter. Nah, ini adalah puller khusus yang digunakan untuk melepas bantalan atau bearing ya, bantalan atau bearing yang berada posisi yang tidak dapat dijangkau oleh kaki puller biasa. Nah, jadi ini untuk melepas bearing. Sebenarnya untuk melepas bearing banyak alat yang digunakan. Nah, ini salah satunya. Jadi jika ada yang tidak bisa digunakan menggunakan tracker bearing yang umum yang menggunakan kaki, nah ini alat ini yang digunakan. Jadi alat ini pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kita lanjut, yang ke-14 adalah pembuka saringan oli. Ini pasti umum, hampir semua kendaraan menggunakan alat ini ya. Nah, ini digunakan untuk membuka saringan oli. Jadi cara menggunakannya itu dengan melonggarkan pin di sini. Nah, kemudian ukurannya ini ditentukan sesuai dengan diameter filter oli yang akan atau saringan oli yang akan dipasang. Jadi ini nanti bisa menyesuaikan dengan ukuran yang akan dibongkar atau filter oli yang akan dilepas. Kemudian bagian-bagian komponennya ada lempengan pegas baja ini yang memutar ya. Kemudian ada pena tumpunya dan batang untuk membukanya. Seperti itu. Kemudian alat ini sebenarnya untuk membuka filter oli ini banyak macamnya. Ada yang menggunakan lempengan pegas baja seperti ini, ada yang menggunakan juga seperti bentuk kain, ada juga yang wujudnya seperti kunci pipa. Nanti akan adik-adik melihat langsung ketika sudah terjun ke lapangan seperti itu. Nah, kemudian yang ke-15 adalah pengarah kopling atau bahasa mekaniknya adalah clutch guide tool. Nah, alat ini digunakan untuk meluruskan poros plat kopling dengan bantalan yang ada pada engine, sehingga poros masukan transmisi dapat masuk atau dipasang dengan mudah. Jadi fungsi alat ini untuk ketika kita akan memasang kopling pada kendaraan ya. Fungsinya alat ini adalah untuk memasang kopling pada kendaraan. Kemudian bagian-bagiannya ada porosnya, kemudian gerakan selongsongnya,
Kemudian di sini ada spyglass yang dapat dilepas. Jadi seperti itu. Cara melepasnya dengan cara diputar ya, sama seperti dengan membuka baut. Jadi itulah tadi beberapa tambahan terkait dengan special service tools. Nah, untuk di lapangan nanti tentunya sangat-sangat banyak alat yang akan kalian adik-adik dapatkan di lapangan. Karena masing-masing unit biasanya menggunakan SST sendiri. Jangankan pada alat berat, sepeda motor pun seperti itu. Antara unit Honda dan Suzuki, Yamaha dengan Kawasaki itu masing-masing punya SST sesuai dengan konstruksi mesinnya. Begitu juga di unit alat berat. Tentunya nanti biasanya masing-masing unit itu punya kunci-kunci khusus karena setiap produsen atau pabrik unit itu berbeda-beda konstruksi mesinnya. Seperti itu. Jadi silakan dikembangkan materinya, cari di Google, di YouTube, sekarang banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan. Namun jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa melalui classroom kelas kalian. Mungkin untuk pertemuan ini cukup dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.